Baik, kita lanjut. Sekarang makna secara global ayat yang tadi ya. Di surah At-Taubah ayat 31. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasoro. Mereka meminta nasihat kepada tokoh-tokoh mereka dari kalangan ulama dan ahli ibadah, maka mereka pun menaati ulama dan ahli ibadah itu dalam penghalalan segala sesuatu yang telah Allah haramkan dan mengharamkan segala sesuatu yang telah Allah halalkan. Ditaati ya gitu dalam halal dan haramnya itu ya. Dari siapa? Dari guru-guru mereka itu. Nah itu juga kalau punya sebuah hujah tuh ya, dari guru saya juga begini itu ya, misalnya hujahnya itu dari guru saya begini gitu ya gitu. Nah itu ya harus diukur dulu ya, harus diukur dulu dengan syariat ya. Jangan hanya mengatakan asal dari gurunya itu ya, enggak. Harus ada ukuran syariat. Iya, karena ini Yahudi dan Nasara juga demikian ya gitu. Iya, walaupun secara zatiahnya itu ya tidak menyembah ya, tidak menyembah secara zatiah, tapi dengan mengikuti apa yang dihalalkan dan diharamkannya itu sudah syirik ya, sudah mengadakan sembahan selain Allah ya. Ya, sudah mengadakan sembahan selain Allah ya, mereka itu ya sudah syirik. Iya gitu ya, terkadang gitu juga itu ya, ya orang bisa keceplosan juga itu ya, yang namanya kalimat-kalimat kesyirikan ya. Tapi lebih parahnya lagi ketika kesyirikan itu dia mengikuti apa yang diharamkan dan dihalalkannya itu ya. Iya, atau mengikuti adat istiadat yang telah ini ya, ya turun temurun. Ya banyak lah adat istiadat ya. Ya kalau menyimpang ya menyimpang bahkan kepada kesyirikan itu ya, bahaya itu ya. Iya. Eh, nah itu. Jadi dengan demikian mereka telah mendudukan ulama dan ahli ibadah itu sebagai rob yang memiliki kekhususan dalam penghalalan dan pengharaman. Sebagaimana orang-orang Nasoro menyembah Isa bin Maryam. Dengan menyatakan bahwa Isa adalah anak Allah ya, kata Nasoro ya. Mereka telah mencapakan kitab Allah ya, apa ditelantarkan ya, ditelantarkan kitab Allah itu dicampakkan. Hmm. Iya, yang telah memerintahkan mereka untuk taat hanya kepadanya dan beribadah hanya kepadanya semata-mata. Dan kabar ini dari Allah mengandung pengingkaran terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Oleh karena itu, Allah menyucikan dirinya terhadap kesyirikan yang terkandung dalam perbuatan mereka.
serta bagaimana munasabahnya bahwa ayat ini menunjukkan termasuk ke dalam makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah, mengesahkan ketaatan kepada Allah dalam menghalalkan sesuatu yang Allah halalkan dan mengharamkan sesuatu yang Dia haramkan. Bahwa siapa saja yang menjadikan seseorang selain Allah lalu ikut menghalalkan segala sesuatu yang orang tersebut halalkan dan mengharamkan segala sesuatu yang orang tersebut haramkan, ia telah musyrik, gitu ya. Ya. Ada indeks dari Adi bin Hatim ya. Adi bin Hatim, salah seorang sahabat, ya, berkata, sesungguhnya mereka tidak menyembah ya, tidak menyembah ulama dan hal ibadah ya, tidak menyembah. Mereka secara zatiah nggak menyembah. Tapi Nabi bersabda, bala innahum harramu alaihim al halala wa halalu lahum al harama fattaba'uhum fadalika ibadatahum iyahum. Bukankah ulama dan ahli ibadah mereka mengharamkan sesuatu yang halal baginya dan menghalalkan sesuatu yang haram terhadapnya? Kemudian mereka, Yahudi maupun Nasoro, mengikuti ulama dan ibadah tersebut, ulama dan ahli ibadah tersebut ya. Jadi sama-sama saja ya gitu. Sama saja walaupun tidak secara zatiah itu disembah, tapi dengan mengikutinya, nah itu sudah syirik ya. Sama saja. Iya. Makanya ya, ini penting sekali ya mengkaji tauhid seperti ini ya. Makanan ke pasar, pasar kan ada gundukan batu di situ. Tapi saya nggak tahu yang makan makanan aja diincer, yang ayam dilepas. Ya di zaman kita mengkaji tauhid seperti ini gitu ya, itu sedikit lah gitu. Coba lihat kalau di view-view tentang tauhid itu sedikit. Bahkan kalau yang masih pemula itu yang nonton cuma 2an 3an gitu ya atau kurang dari 5 lah gitu ya. Itu memang sedikit lah yang mendengarkan yang namanya pelajaran tauhid ya. Justru ini pentingnya kita belajar tauhid ya. Ya. Ya, untuk keimanan, dan sering sekali kita itu kejebak ya gitu yang namanya kesyirikan. Iya. Ya itu kan gitu. Iya, mau syirik kecilnya, syirik khafinya yang tersembunyi ya gitu, atau yang besar bahkan ya gitu, yang akbar ya. Iya, itu terkadang kan ucapan-ucapan seperti itu ya. Sakokolotus kan jalan memimahan gitu. Oh ini karena atas dasar kehebatan saya, kekuatan saya gitu ya. Itu. Iya, pamit dibantuanku saya bakal kieu tah gitu kan, itu juga ada. Iya, ya walaupun ya tersembunyi gitu, kadang kan tidak disadari ya, tidak disadari kan gitu. Iya. Iya itu. Duit murah dari langit. Faedah ayat bahwa termasuk makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah menaati Allah dalam penghalalan dan pengharaman. Ya. Jadi
kalau kita tauhid dan syahadat la ilaha illallah kita terapkan, kita taati Allah juga ya dalam penghalalan dan juga pengharaman ya. Apa yang disyariatkan ya kita taati ya, sami'na wa ata'na gitu. Yang kedua, siapa saja yang menaati makhluk dalam menghalalkan dan mengharamkan, itu termasuk dia juga menjadikan sekutu bagi Allah ya gitu. Makhluk yang menghalalkan apa yang diharamkan serta mengharamkan apa yang halal, nah itu dia diikuti, nah itu telah menjadikan Allah sebagai sekutu. Nah, ya kalau pemimpin sama kita Ya, gimana gitu. ya yang namanya makhluk itu kan ketaatannya, misalnya ketaatan pada suami atau ketaatan pada pemimpin itu tidak mutlak ya. Itu kalau dia menaati atau dia dasarnya itu berdasarkan syariat Allah ya, apa yang disuruhnya itu, apa yang diperintahkannya itu ya, berdasarkan syariat Allah ya dia ditaati. Kalau tidak ya tidak perlu ya, tidak perlu ditaati. Nah itu tergantung apa perintahnya gitu ya, perintah atau larangannya ya, apakah dia sesuai dengan syariat atau enggak gitu. Nggak sesuai jangan ditaati gitu. Iya kalau nggak sesuai jangan. Nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa kalau nggak sesuai makan. Secara masyarakat kan seperti Ya kan sebagaimana dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, kan gitu. Ya. Dan apabila mereka memerintahkan supaya pada kesyirikan ya, nah itu kalau memerintahkan pada kesyirikan maka fala tuti'huma, jangan mengikuti keduanya gitu. Jangan diikuti ya. Jangan ditaati keduanya itu ya gitu. Nah itu. Tapi ada juga lanjutannya wasohibhuma fid dunya ma'rufa ya. Pergaulilah ya, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik ya gitu. Ya dengan cara yang ma'ruf ya. Yang ketiga, bantahan terhadap orang Nasoro akan keyakinan mereka terhadap Isa alaihissalam dan keterangan bahwa beliau adalah hamba Allah ya. Jadi beliau Isa itu bukan anak Allah ya, bukan pantas yang diibadahi atau disembah ya. orang Islam itu, tapi orang itu kan beda. Iya. Isa itu adalah hamba Allah ya, hamba Allah dan utusannya. Sendiri juga bilang kan di Iya. Ali Imran ya, Iya. saya bukan Tuhan tapi saya hamba Allah gitu. Iya. Saya seorang nabi utusan Allah. Jadi Isa itu hamba Allah dan utusannya ya, bukan yang disembah atau diibadahi ya. Disinilah ada bantahannya. Bisa menyembuhkan yang sakit ya, Iya. menghidupkan yang mati. Ya itu juga kan menghidupkan yang mati kan, atau menyembuhkan yang sakit itu juga dengan izin Allah, bukan karena kemampuan Nabi Isa, bukan ya gitu, bukan karena mukjizat, Pengikutnya kan karena kemampuan kehebatannya, bukan itu ya gitu. Mukjizat itu kan atas izin Allah ya gitu. Kalau Allah nggak mengizinkan. iya. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak menolongnya ya tidak akan bisa gitu. Gitu. Kadang-kadang nggak sampai di situ sih mikirnya. Kamu itu obat bisa menghidupkan yang mati. Iya. Angkat jadi anak Tuhan. Kalau mau beranak, dianakkan beranak. Dan yang keempat, menyucikan Allah terhadap kesyirikan ya. Bahwa tidak ada kesyirikan, tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terangkan di dalam tafsir ayat surah At-Taubah ayat 31 ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Jadi saya nanti biasa sholat duhur di sini ya gitu. Kalau sholat duhurnya di sana kan apalagi perjalanannya lumayan sekarang ya agak telat. Jadi sholat duhur di sini gitu. Ya, tidak apa-apa ya.
Mudah-mudahan Allah senantiasa melipat gandakan ya. sehat. Ya, yang memberikan kesehatan, melipat gandakan pahalanya ya gitu. Karena kan orang lebih berat ujiannya, lebih berat usahanya itu insya Allah ya gitu. Allah Kalau mudahkan ya. itu ya liwat sana jembatan ini satu-satunya boleh Iya, jauh. ya memudahkan dan melapangkan urusan kita Allah ya Amin. dengan wasilah upaya kita. Kalau di masjid nggak ada ini. Oke, barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi besok. Rabbana atina bil rahmah wa yarzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma inna suda wa tuqa wal afaf qina. Allahumma inna afiyata fid dunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.